Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anakku selalu dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima, kelas 5 SD. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ya, pada kegiatan pembelajaran PB5 ini adalah 1. Menentukan perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. 2. Menentukan ide pokok dari bacaan. 3. Membuat model hewan avertebrata dari plastisin. 4. Membuat gambar ilustrasi sesuai teks bacaan. Dan kompetensi yang dikembangkan siswa adalah sikap. Di antaranya percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Berikutnya pengetahuan. Pengetahuan yang dikembangkan siswa adalah perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian keterampilannya, membuat gambar cerita dan menuliskan ide pokok masing-masing paragraf dalam bacaan. Ya, silakan dibuka halaman 41. Nah, di bagian kanan ini kalian lihat ada artinya ya, 3141 ini kodenya. Ini adalah kompetensi dasar yang sudah disesuaikan dengan kurikulum 2013. Meskipun kurikulum 2013 tidak didesain saat pandemi, tapi kita coba mempelajarinya. Baik. Pada pembelajaran 5 terdapat muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini terlihat di kompetensi pengetahuannya 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian IPA-nya, kompetensi dasar dari IPA. Siswa itu dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan keterampilannya membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Ya, sebelumnya kita sudah membuat produk ya. Produk itu kalian sudah membuat seperti bongkar pasang hewan vertebrata ya, yang sudah guru berikan di classroom. Kemudian kalian membuat seperti wayang ya, dengan berbagai karakter. Ada yang karakter superhero, ada yang orang, anak-anak, dan sebagainya. Kemudian untuk SBDP sendiri, keterampilannya 3.1 ini memahami gambar cerita. Ada macam-macam gambar cerita. Kemudian kompetensi 4.1 di mana keterampilannya siswa dapat membuat gambar cerita. Baik, kita lanjutkan ke pembelajarannya. Di sini ada teks. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, di bawah ini kita lihat ada ilustrasi kelinci dengan siput. Ya. Kalian melihat perbedaannya antara kelinci dan siput? Baik, kita lihat di halaman 42. Nah, kali ini kalian tuliskan di buku tulis kalian perbedaan antara karakteristik kelinci dengan karakteristik siput. Kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Kemudian karakteristik berikutnya,
Tubuh kelinci dipenuhi bulu, gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Kemudian berkembang biak dengan beranak. Kita lanjut karakteristik siput. Termasuk hewan avertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang. Kemudian tubuh siput dilindungi oleh cangkang. Kemudian gerakannya lambat. D. Berpindah tempat seolah-olah merayap. Yang E. Berkembang biak dengan bertelur. Halaman 43. Nah, ini juga silakan ditulis di buku kalian. Ayo mengamati, di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Karena kalian di rumah, kalian bisa tanya dengan orang tua kalian. Sudah disediakan tabelnya. Ya, kalian lihat di buku. Di sini sudah ada namanya, nama hewan, belalang, cacing, dan ubur-ubur. Nama organ gerak untuk belalang itu apa? Iya, betul, kaki dan sayap. Organ gerak cacing. Iya, betul, otot. Kemudian untuk ubur-ubur, tepat sekali, dia tentakel. Ubur-ubur memiliki tentakel. Sekarang fungsinya. Fungsi kaki dan sayap belalang itu apa sih? Nah, pertama kaki untuk melompat, sedangkan sayap untuk terbang. Sedangkan cacing memiliki otot untuk bergerak atau berpindah tempat dengan cara melata. Dan ubur-ubur tentakelnya untuk bergerak naik dan turun di dalam air. Berikutnya, membuat produk hewan avertebrata dari plastisin. Kalian lihat di buku kalian halaman 43. Ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Di buku kalian di sini ada contoh gambar hewan yang dibuat menggunakan plastisin ya. Jadi seperti 3D gitu ya. Nah, kalian di sini kalian tahu hewan avertebrata itu selain siput juga ada serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Silakan kalian buat yang menurut kalian bagus ya, yang menurut kalian bisa buat itu seperti apa ya. Buat yang bagus. Nanti hasilnya kirimkan ke classroom. Guru tunggu ya. Next, halaman 44 dan 45. Di sini kegiatannya adalah ayo membaca. Judulnya, siput bukanlah hewan lemah. Di paragraf 1, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, yang berikutnya ya. Di halaman 46 kalian diberikan tugas untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Ingat, ide pokok itu bukan kalimat pokok. Ide pokok itu adalah gagasan dasar atau ide dasar yang nantinya kalian jadikan bisa dijadikan kalimat pokok dan dilanjutkan dengan menambah kalimat penjelas atau pengembang. Untuk paragraf 1 sendiri, ide pokoknya adalah menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Sedangkan kalimat pengembangnya bisa contoh seperti ini. Dilanjutkan. Bahkan karena gerakan yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Kalian tinggal lihat di paragraf di
bacaan bacaan di atasnya ya. Lanjut ke paragraf kedua. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah kelebihan dan keistimewaan siput. Dan kalimat pengembangnya adalah kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, untuk paragraf berikutnya silahkan kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Ya, yang nggak paham bisa ditanyakan ke orang tua kalian atau kakak kalian. Kita lanjut. Halaman 47 SBDP. Di sini kalian diperkenalkan ada macam-macam gambar ya. Ada yang namanya realis, di mana realis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Berikutnya, 2 karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Oke, lanjut. Halaman 49, masih SBDP. Buatlah gambar ilustrasi di buku gambarmu bertemakan siput. Ya, silahkan pilih salah satu siput di bawah ini dan beri warna kesukaan kalian. Ini Pak Guru berikan contoh. Ada gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, gambar ketujuh. Jika kalian memiliki gambar yang lebih bagus daripada ini, silahkan buatlah gambar ilustrasi yang bertemakan dengan siput. Ya. Baik. Itu saja pelajaran kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat belajar meski dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.